Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di episode kali ini, Anup baru saja pulang dari kantor. Ia pun langsung menghampiri Minu yang kelihatannya tidak enak badan. Istirahatlah, jangan banyak beraktivitas dulu. Ia pun langsung menerima telepon saat itu. Dan Anandi datang membawakan minum untuk Minu. Anup menaruh berkas di meja. Tanpa tidak sengaja dan tidak ia ketahui, berkas tersebut jatuh. Anandi berusaha mengambilkannya, tapi ia sangat terkejut melihatnya. Ternyata itu berkas tender LSM miliknya yang hilang. Anandi heran kenapa Anup bisa mempunyai berkas miliknya. Apakah paman Anup mengambil tanpa sepengetahuanku? Ujar Anandi dalam hatinya. Anup pun sadar berkasnya tertinggal. Ia pun terkejut melihat Anandi memegang berkas itu. Lalu Anandi memberikan berkas itu tanpa banyak bicara. Lalu Anandi bercerita tentang semua itu pada Sip. Aku sempat mencari file itu Sip, tapi Sarmila bilang file itu hilang. Sip pun kebingungan, ada apa sebenarnya? Biar nanti aku yang akan menanyakan ini semua pada paman Anup. Lalu di rumah, Sanji pun terlihat sedang mengenang foto masa-masa pernikahannya dengan Pipek. Apakah kau sudah tidak peduli padaku, Pak Pipek? Aku menunggumu. Kenapa sampai saat ini kau tak menghubungiku juga? Lalu Sanji menelpon Suman. Ibu, bagaimana kabarmu? Ya Sanji, aku baik-baik saja. Aku rindu pada Muna. Kapan kau akan kembali? Aku ingin segera kembali, Ibu. Mungkin beberapa hari lagi. Ya Sanji, aku akan berusaha membujuk Pipek agar mengakhiri pertikaian ini. Tapi ia tetap diam, mungkin dia masih kesal padamu. Tapi tenang saja nak, aku yakin pasti Pipek akan menemuimu nanti. Sabarlah. Lalu Sip menemui Anup dan bertanya tentang file tender milik Anandi. Aku anggap ini wajar Sip. Dalam persaingan pasti akan ada terjadi hal-hal seperti ini. Aku tak tahu, yang pasti kau tanyakan saja pada pegawai Anandi mengapa file itu ada padaku. Lalu Sip menawarkan file-file tender lainnya. Kenapa paman harus mengambil file itu secara diam-diam? Anandi akan memberikan semua file itu untukmu, tapi kenapa paman curang? Apakah aku serendah itu di matamu, Sip? Sip menjawab, kenapa paman melakukan ini? Kita adalah satu keluarga, kenapa etika itu tidak paman gunakan? Aku pikir kau akan mendukungku, tapi kenapa kau malah menyalahkanku, ujar Anup. Bukan begitu paman, kumohon kau mengerti. Ini semua kulakukan demi kerukunan keluarga kita. Tugas kita di sini adalah saling mengikatkan, bukankah begitu? Namun Anup marah dan bersikeras kalau ini semua bukan salahnya. Di sekolah, para wali murid sedang demo. Mereka menolak kalau Sona mengajar di sekolah itu, karena dia bukan wanita baik-baik. Semua warga meminta kepala sekolah untuk mengusir Sona saat itu juga. Lalu Niranjan berusaha menenangkan keributan tersebut. Ia pun menelpon Jagdis dan memberitahu hal itu karena Jagdislah yang membawa Sona ke sekolah ini. Saat itu Jagdis menemui Sona. Jagdis melihat Sona yang sedang berkemas untuk pergi. Kau jangan pergi, biarkan aku yang akan menjelaskan ini semua. Lalu Gangga yang baru menghampiri dan menenangkan Sona. Lalu saat itu Anup baru saja pulang. Aku akan menyiapkan makan siang, ujar Anandi. Tidak, ujar Subadra, biar aku saja.
Lalu Anandi kembali duduk dan mengajarkan Amol belajar. Subadra membawa makanan dan ia berencana jahat. Ia ingin melihat Anandi disalahkan dan kena marah oleh semua orang. Ia sengaja menjatuhkan makanan hingga berantakan. Semua pun terkejut. Ia berkata, "Maaf, aku sedikit pusing dan aku harus banyak istirahat." Sontak Anup marah pada Anandi. Kenapa membiarkan Bibi yang menyiapkan makanan itu? "Maafkan aku, Paman," ujar Anandi. Kakek berkata, "Biarkan saja, kau jangan menyalahkan Anandi. Ini kesalahan Subadra sendiri. Ia melarang Anandi untuk membantunya. Anandi terlalu sibuk sehingga aku harus menyiapkan semua ini sendiri," ujar si nenek tua itu. Anup terlalu labil, ia semakin menjadi. Ia pun marah pada Anandi dan menghinanya. "Bukankah Anandi sudah meminta maaf, Paman?" ujar. "Sip, kenapa kau masih saja mencacinya?" Anup yang kesal, lalu ia pun pergi. Sip pun tak mau makan siang dan meninggalkan tempat itu. Sanci bahagia karena ia hamil, anaknya Pipek. "Aku akan memberitahu Pak Pipek, pasti ia juga akan senang. Tapi ia akan pergi ke rumah sakit untuk menguji kebenaran itu semua." Dengan bahagia, ia terburu-buru pergi. Saat itu Ira melihat Sanji. Ia bertanya, "Ada apa, Nak? Kau mau kemana? Kau terlihat bahagia." "Tidak, Bu. Aku hanya ingin bertemu dengan Payal." Sanji sengaja merahasiakan ini semua untuk membuat kejutan pada mereka. Anandi tiba di LSM. Ia melihat keadaan yang amat sepi. Lalu Anandi bertanya pada salah satu karyawannya, "Kemana karyawan lainnya? Kenapa hari ini terlihat sepi sekali?" "Maaf Nyonya, sebagian karyawan lain sudah berhenti bekerja karena Pak Anup memperkerjakan mereka dengan bayaran yang tinggi." Anandi pun terkejut mendengarnya. Lalu Anandi pulang dan berkumpul bersama. Dan di saat itu, Sarmila, mantan karyawan Anandi, membawa dan memperlihatkan beberapa hasil karyanya. Anandi berkata, "Aku sudah membuat karyawanmu pergi dan bekerja untuk diriku saat ini, Anandi." Keluarga merasa muak dengan kelakuan Anup. Lalu Anup meminta Sarmila untuk menyapa Anandi, mantan atasannya. "Maafkan aku Nyonya, aku sekarang bekerja untuk Tuan Anup." "Tidak apa-apa, aku senang karena kau bisa membantu Paman. Sama saja, ini adalah bisnis keluargaku juga." Sip menatap Anandi, ia merasa kasihan pada Anandi. Minu meminta maaf pada Anandi atas perlakuan Anup. "Jangan khawatir, Nak," ujar kakek. "Aku akan mencarikan karyawan yang lebih baik lagi untukmu." Di luar, Sanji puas menerima laporan dari dokter. Sanji akan memberi tahu Pipek. Lalu Sanji pun pergi menemui Pipek dan akan memberitahunya. Lalu Sanji memanggil Pipek. Dan Pipek berkata, "Baguslah kau datang menemuiku." Lalu ia memberikan surat pada Sanji. Ia bilang ini surat perceraian kita. Sanji terkejut dan menangis mendengar semua itu. Lalu Pipek berkata, "Sekarang kau puas dan bebas untuk melakukan apa saja, Sanji, tanpa menyakiti aku," ujar Pipek. "Aku mencintaimu, tapi aku tak tahan jika kau selalu merendahkan dan berselingkuh di belakangku. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita." Pipek pun langsung pergi meninggalkan Sanji. Sanji berkata, "Apakah kau tak ingin tahu kenapa aku datang menemuimu, Pak Pipek?" Pipek tak peduli. Ia masuk ke mobil dan bergegas pergi. Sanji menangis dengan sikap Pipek padanya. Tak berapa lama Sanji mendengar suara tabrakan. Sanji melihat ke arah belakang. Ternyata itu Pipek. Dan Sanji melihat Pipek sudah tak sadarkan diri. Sanji pun berteriak memanggil nama Pipek.
Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode Balika Padu selanjutnya. Channel ini mohon undur diri.